Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita dipertemukan kembali di KBM hari ini yang untuk kesekian kalinya ya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari gerbang logika dasar ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, untuk gerbang logika dasar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, saya persilakan. Selesai ya. Di situasi pandemi ini saya tetap selalu berpesan bahwa kalian selalu untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Kalian sudah ada himbauan dari luar, sudah ada spanduk, plang, baliho mungkin bahwa itu pesan-pesan dalam menjaga protokol kesehatan apa saja, silahkan kalian laksanakan dengan baik ya, biar kalian selalu sehat ya, dan kalian bisa mengikuti, dia bisa melaksanakan aktivitas apapun. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan cek kehadiran dulu untuk kelas 11 IPA 3 ya. Yang pertama ada Abriel Zibran Hartono, hadir. Ade Intan Maharani, hadir. Adelia Firda Anggraini, Adinda Putri Rahmadanti, Andika Zaka Tresa Putra, Anna Maria Nadia Oktavia, Arif Munginsidi Herdianto, ada Beatrice Nadia Eva Sunjaya, Bernardin Desta Pamungkas Astari Datu, namanya panjang sekali ya. Ini ada Denisa Citra Amelia, Eleonora Anindya Narendra Putri, ada Erlangga Arda Maulana, ada Virus Salma Nabila, Felicia Angelina Utomo, Gabriel Henry Wicaksono, Gabriela Concita Loli. Ini bacanya gimana ini? Concita apa Concita Loli? Nah itu dah. Inaya Zasa Dinda Rahayu, Kaukab Tufail Hiban Aisi, ya, ada Lailia Bidrin Al Javani, ya, ada Monica Yowanatasa Asmara, ya, ada Muhammad Al Baghozali, ya, ada Muhammad Sakif Wicaksono, ya, ada Nabila Izzatin Husna, ya, ada Nabila Esya Putri, ya, ada Nabila Permata Dani, ya, ada Naufal Zaki Putra, Nikmal Uqba, ada Nisya Murti Pertiwi, ya, Patricia Marvel Maladias, ya, ada Radityo Bayu Anggoro, ya, Raihan Sausan Royan Putra Loka, ya, ada Regina Diva Kartika Putri, ya, ada Siti Azizah Budiarse, Siva Hanun Nabila, ada Thomas Alvin Sandi, dan yang terakhir ada Vincentia Meliana Putri Artameza. Wah, namanya di kelas 11 IPA 3 susah-susah ya namanya. Nah ini ya, ini langsung berarti untuk kelas 11 IPA 3 hadir semua, bagus, semangat selalu ya. Saya langsung masuk aja ke materi ini. Kita akan mempelajari gerbang logika dasar ya. Gerbang logika dasar. Nah, apa sih gerbang logika itu? Yaitu gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital
Yang kedua ini selanjutnya, gerbang logika ini beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner. Bilangan biner itu gimana aja? Bilangan biner itu hanya angka 1 dan 0. Itu 1 dan 0. Tidak ada 2, 3, 4 dan lain-lain. Hanya ada 1 dan 0. Selanjutnya, tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah, high or low. Tegangan tinggi berarti 1, sedangkan tegangan rendah berarti 0. Seperti tadi yang saya sampaikan, hanya ada 1 dan 0. Nah, jenis gerbang logika dasar. Nah, gerbang N, ya, N kita pahami dulu, merupakan gerbang logika yang mempunyai, ya ini kurang P ya, PN ya, ini harusnya mempunyai 2 atau lebih input dan mempunyai sebuah output. Merupakan gerbang logika yang mempunyai 2 atau lebih input dan mempunyai sebuah output. Saya pelan-pelan ya menjelaskannya. Kalau belum jelas silahkan bisa ngacung ya, ngacung pada Pak mau tanya. Nah gitu. Nah, selanjutnya, sifat dari gerbang N adalah output akan berlogika 1 jika semua input berlogika 1 ya. Ini saya garis bawahi dulu. Sifat gerbang N, output akan berlogika 1 ya, berlogika 1. Ini jika semua input berlogika 1, semua ya, semua input berlogika 1. Nanti ya, komponen yang berisi gerbang N adalah IC TTL7408. Nah ini seperti ini untuk gerbang N. Lanjut. Nah ini simbol gerbang N nya. Penulisan fungsi output adalah F sama dengan A kali B. Ini rangkaiannya. Nah, lanjutkan aja. Ini rangkaian IC 7408. Ini contoh rangkaiannya juga ya, rangkaian persamaan gerbang N. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan tabel yang menunjukkan pengaruh pemberian level logika pada input suatu rangkaian logika terhadap keadaan level logika outputnya. Saya ulangi, tabel kebenaran merupakan tabel yang menunjukkan pengaruh pemberian level logika pada input suatu rangkaian logika terhadap keadaan level logika outputnya. Melalui tabel kebenaran ini dapat diketahui watak atau karakteristik suatu rangkaian logika. Tabel kebenaran harus memuat seluruh kemungkinan keadaan input yang ada. Jumlah seluruh kemungkinan keadaan input tergantung pada jumlah variabel input atau jumlah saluran input dari suatu rangkaian logika dan mengikuti rumus. Nah, tabel kebenaran gerbang N. Nah, sekarang coba kalian bisa terapkan dari tabel ini masih saya kosongi ya. Silakan kalian isi, bisa kalian pahami. Bagaimana tadi untuk gerbang N? Gerbang N itu misalnya input A, input B. Nah, tadi coba ini saya mana ini? Ini tabel kebenaran dulu ini ya. Ini. Kalian mungkin kalau lupa ini ya. Sifat dari gerbang N adalah output akan berlogika 1 jika semua input berlogika 1. Semua input berlogika 1. Nah, ini. Nah, mana kalau input 0 dan 0 nanti berapa? 1. Salah. 0 dan 1
0, 1 dan 0, 0. Jika semua input berlogika 1 berarti kan ini A dan B ini inputnya 1 semua, berarti ini 1, yang lainnya 0 gitu. Ini untuk gerbang N. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Gimana? Tidak ada ya. Lanjut. Gerbang OR merupakan gerbang logika yang mempunyai 2 atau lebih input dan mempunyai sebuah output. Ya. Sifat dari gerbang OR adalah output akan berlogika 1 jika salah satu, berlogika 1 jika salah satu ya, atau semua input berlogika 1. Salah satu atau semua input berlogika 1. Nah, kalau tadi N semua input berlogika 1 ya. Ya, jika semua input berlogika 1 berarti 1. Kalau OR salah satu atau semua input berlogika 1. Komponen yang berisi gerbang OR adalah IC TTL7432. Ini simbol dari gerbang OR. Nah, ini ya. Ya, bisa dipahami ya, gerbang itu kan kereta. Kalau gerbang ya, ini simbol gerbang OR. Ya, lanjut. Nah, untuk penulisan fungsi output sebagai ini F sama dengan A plus B. IC 7432. Ini rangkaian bersama gerbang OR. Nah, ini saya lanjutkan. Sekarang ini harusnya OR, ini salah, maaf, ini harusnya tabel kebenaran gerbang OR, saya ganti ya ini ya. Ini harusnya OR bukan N. Salah ini. Saya simak dulu, maaf Pak Agung lupa mengganti. Manusia tempatnya lalu lupa ketinggalan. Nah, ini gerbang OR. Jika salah satu input 1 berarti nanti outputnya adalah 1. Berarti ini gimana? 0, 0. Jadi kan tidak ada satunya, berarti 0. 0 dan 1. Jika salah satu 1 berarti 1 ini 1. Ini 1 dan 0 berarti 1. 1 1 ya 1. Bukan 1 1 aku sayang ibu. Itu ya. Lanjut, sekarang gerbang NOT ya, gerbang NOT. Nah, ini merupakan gerbang logika yang mempunyai satu saluran input dan mempunyai sebuah saluran output. Gerbang logika yang mempunyai satu saluran input dan mempunyai sebuah saluran output ya. Yang adalah jika sifat dari gerbang NOT adalah output akan mempunyai logika yang berkebalikan dengan input, berkebalikan dengan input. Gerbang ini juga sering disebut sebagai gerbang pembalik, inverter. Komponen yang berisi gerbang NOT adalah IC TTL7404. Nah, ini ya. Ini tanggal samanya. Nah, ini gimana? Tabel kebenaran gerbang NOT. Nanti kalau inputnya 0 berarti ini 1. Kalau ini 1 berarti 0. Karena tadi jelasnya kebalikannya dari input. Nah, ini lanjut. Kombinasi gerbang logika dasar ya. Ini untuk membuat suatu rangkaian logika tidak hanya dibutuhkan sebuah gerbang logika, tetapi dapat mengkombinasikan beberapa gerbang logika sesuai dengan output yang diinginkan dengan kondisi input tertentu. Selanjutnya, suatu gerbang logika dasar dapat dibentuk dari penggabungan beberapa gerbang logika dasar yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini contoh gerbang N yang terbentuk dari penggabungan gerbang NOT dan OR. Nah, ini tabel kebenarannya. Ini tugas kalian. Nah, silahkan cari isinya ini, fungsinya ini dari gambar berikut ya. Silakan bisa didiskusikan dengan
teman-temanmu. Ya. Jadi nanti kita akan bahas ini pertemuan berikutnya. Nah, ini diskusikan gerbang OR yang terbentuk dari penggabungan gerbang NOT dan N. Gerbang OR yang terbentuk dari penggabungan gerbang NOT dan N, ya. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, ini gerbang OR yang terbentuk dari penggabungan gerbang NOT dan OR, NOT dan OR, ya. Ini NOT and OR, NOT ini, NOT dan OR. Ini tabel kebenarannya, silakan kalian diskusikan juga dengan anggota kelompok, ya. Kesimpulannya untuk gerbang logika ini yaitu gerbang logika dasar merupakan dasar dalam pembuatan rangkaian logika, ya. Gerbang logika dasar ada 3 macam, yaitu AND, OR, NOT, yang masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Nah, selanjutnya gerbang logika dasar dapat dibentuk dari penggabungan gerbang logika dasar yang lain. Selanjutnya, banyak aplikasi ataupun alat yang dapat dibuat dengan memanfaatkan gerbang logika dasar. Nah, demikian ini untuk materi gerbang logika dasar ini. Untuk sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan untuk kelas 11 IPA 3 ini, ya? Raditya Bayu Anggoro, bagaimana? Adakah pertanyaan, ya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Saya pengen mengulang lagi ini tabel kebenaran gerbang N. Apakah ini masih ingat pengisiannya bagaimana? Kalau N itu gimana? Saya tanya pada Raihan Sausan Royan Putraloka. Bagaimana ini untuk pengisian tabel berikut? Ya. Untuk yang pertama dulu gimana? Kalau N bagaimana? N itu. Nah, ini saya munculkan lagi. N, ya, jika semua input berlogika 1. Nah, jika semua input berlogika 1. Nah, semua input berlogika 1. Gimana? Input A0, input B0, bagaimana F-nya? Untuk siapa tadi? Raihan Sausan. Ya, betul, 0. Nah, sekarang lanjut lagi Patricia Marvel Maladia. Untuk yang kedua ini berapa? Ya, betul, 0. Nah, 1 dan 0. Berarti gimana? Untuk Thomas Alvin Sandi 0. Betul. Nah, lanjut ke Arif Munginsidi Herdianto. Ini input A1, B1 gimana? 1. Ya, betul. Nah, berarti untuk anak-anakku kelas 11 IPA 3 ini kalian sudah sedikit paham dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga yang tidak saya panggil di kelas tadi kalian juga mudeng semua, tidak hanya yang saya panggil. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi untuk KBM hari ini, saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Saya selalu berpesan bahwa selalulah laksanakan protokol kesehatan biar kalian selalu sehat, ya. Sehat itu mahal harganya. Kalian punya uang tapi nek sakit nggak bisa apa-apa nanti. Itu dulu ya dari saya. Kita lanjutkan materi selanjutnya untuk minggu depan. Ya, ini saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.